Bab 531. Elaine tidak tahu bahwa Noah dan Horiah telah mendambakan asetnya dan villa kelas 1 Thompson milik menantu laki-lakinya, Charlie. Dia berada di rumah Sheikhlain, dan dia mulai menggosok mahjong dengan teman-temannya. Dia tidak pulang sampai waktu makan malam. Keempat wanita tua itu memesan beberapa takeaways KFC. Salah satunya memegang ember keluarga, makan kaki ayam dan menggosok mahjong. Yang menggosok mahjong disebut mengkilat. Charlie menyelesaikan makannya dan makan bersama istri dan ayah mertuanya. Claire tidak bisa menahan diri untuk mengeluh ketika melihat ibunya masih belum kembali, berkata, "Ayah, kamu juga kadang-kadang menjaga ibu saya, jangan biarkan dia sepanjang hari untuk bermain. Apakah aku peduli padanya?" Jacob mendengus dan berkata, "Saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kamu harus melakukannya. Jika saya bisa melakukannya untuk ibumu, saya tidak akan berada di sini hari ini. Tahukah Anda mengapa nenek Anda lebih memilih paman Anda, bukan? Apakah saya perlu memberitahu Anda?" Claire bertanya dengan heran, "Itu bukan karena ibuku, kan? Itu karena dia." Jacob menghela nafas dan berkata, "Kakek dan nenekmu tidak mengizinkan kami menikah pada awalnya. Jika ibumu memilikimu sebelum dia tidak menikah, kakekmu tidak akan berkompromi." Charlie terkejut ketika dia mendengarkan. Dia tidak menyangka ibu mertua dan tuan tua berlari dengan bola. Kali ini, Jacob berkata lagi kepada Claire, "Sebenarnya, nenekmu tidak pernah menyukai ibumu, dan itu tidak berubah selama lebih dari 20 tahun. Mengapa?" Claire bertanya dengan bingung, "Apakah ada ketidakpuasan? Haruskah kita tidak melepaskan prasangka selama lebih dari 20 tahun? Jacob berkata, "Nenekmu mengatakan bahwa ibumu adalah seorang yang cerdik, dan menurutnya keluarga ibumu relatif miskin." Claire menghela nafas karena malu dan berkata, "Tidak baik untuk mengatakan, nenekku tidak lebih baik dari ibuku." "Kamu benar." Jacob mengangguk dan berkata, "Menurutku alasan mengapa nenekmu tidak menyukai ibumu adalah karena dia merasa terlalu seperti dirinya sendiri." Claire mengusap pelipisnya dan bergumam, "Menurutku apa yang kamu katakan masuk akal." Charlie di samping tidak berbicara, tapi di dalam hatinya dia juga setuju dengan kata-kata Jacob. Nyonya Wilson tua adalah iblis besar, Elaine adalah iblis kecil, dan iblis besar akan menjadi tua, jadi dia akan takut ketika dia melihat iblis kecil. Dia takut suatu saat dia akan menjadi tua dan iblis kecil akan menjadi iblis besar, dan kemudian mulai menindasnya. Karena itu, ini juga alasan mendasar mengapa dia terus menekan Elaine. Hubungan antara ibu mertua Tionghoa dan menantu perempuan sangat halus, tetapi dalam analisis terakhir, tidak lebih dari 1 poin, ibu mertua ingin memegang menantu perempuan dengan tegas, dan menantu perempuan sangat ingin lepas kendali dari ibu mertua. Terutama Nyonya Wilson, seorang wanita dengan keinginan kuat untuk mengontrol, saya khawatir tidak ada yang tahan. Saat ini, TV yang telah memutar Rose Hill News tiba-tiba menyela sebuah berita. Pembawa acara berkata, "Berikut ini adalah berita darurat. Beberapa hari yang lalu, Ketua Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., Masao Kobayashi meninggal dalam kecelakaan di Tokyo. Menurut media Jepang, penyebab kematiannya adalah karena putra tertuanya, Ichiro, memberinya racun. Itu menunjukkan bahwa Masao Kobayashi mengonsumsi obat dengan efek rangsang yang kuat, yang menyebabkan jantung menjadi kelebihan beban dan dia meninggal karena serangan jantung mendadak." Berbicara tentang ini, pembawa acara berkata, Interpol telah menerima berita bahwa Ichiro saat ini bersembunyi di Rose Hill, dan sekarang keluarga Kobayashi menawarkan hadiah sebesar 3 miliar yen untuk memburu Ichiro, jadi sejumlah besar pembunuh dan anggota geng Jepang telah masuk. Di Rose Hill, polisi secara aktif memburu para pembunuh ini. Masyarakat umum diminta untuk waspada dan segera menghubungi polisi jika menemukan orang yang mencurigakan. Ketika Yakub mendengar ini, dia mendecakkan bibirnya dan berkata, "Ichiro ini benar-benar seekor binatang. Untuk mewarisi harta keluarga, dia tidak akan melepaskan ayahnya sendiri." Charlie di samping tertawa 2 kali. Dia ingin menyembuhkan kelumpuhan ayahnya, jadi dia adalah anak yang berbakti. Bab 532. Sayang sekali bahwa putra ini ada di tangannya sendiri, jadi putra berbakti yang hebat ini sekarang telah menjadi binatang buas yang ditolak semua orang. Setelah 2 hari fermentasi, kematian Masao Kobayashi, Presiden Kobayashi Pharmaceuticals, telah menimbulkan kekhawatiran besar di Jepang. Di bawah propaganda kuat putra kedua Kobayashi, Jiro,
Ichiro menjadi pelaku utama yang meracuni ayah kandungnya dan mencoba menduduki Kobayashi Pharmaceutical. Seluruh Jepang memarahi Ichiro, berpikir bahwa dia adalah ternak paling tidak berbakti di Jepang. Di saat yang sama, Jiro juga meningkatkan hadiah untuk membunuh Ichiro dari 1 miliar yen menjadi 3 miliar. Dia sekarang ingin segera mengambil posisi sebagai ketua Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., jadi dia harus membiarkan saudaranya mati secepatnya, dan tidak pernah membiarkan dia kembali ke Jepang hidup-hidup. Jiro juga tahu betul bahwa kakak laki-lakinya tidak pernah berniat membunuh ayahnya, kalau tidak dia tidak akan pernah berada di Cina dan akan membunuh ayahnya dari jarak jauh. Lalu, jika ayahnya meninggal, dia tidak bisa langsung mengambil alih. Bukankah itu akan membuang-buang uang untuknya? Oleh karena itu, dia juga dapat menebak bahwa kakak tertuanya sedang sekarat sekarang. Bagaimanapun, Kobayashi Pharmaceutical memberi Charlie 10 miliar, yang cukup untuk melihat bahwa Charlie berada di balik seluruh kejadian. Namun, kakak tertua tidak ada hubungannya dengan perbuatan salah itu. Dia tidak dianiaya. Dia adalah putra tertua yang naik tahta. Ada apa dengan dirinya sendiri? Jika putra keduanya ingin melakukan serangan balik, dia harus menekan putra tertuanya. Karena itu, dia tidak sabar untuk membiarkan kakak tertuanya mati di Orous Hill. Karena jika Ichiro tidak pernah bisa berbicara, posisinya akan lebih stabil. Dari peningkatan bounty yang terus-menerus, juga dapat dilihat bahwa orang ini sekarang sangat ingin membunuh Ichiro sesegera mungkin. Jadi Charlie mengirim WeChat ke Orvel, memintanya untuk menghubungi Jiro, meminta 1 miliar. Jika dia mengeluarkan 1 miliar, dia akan menjualnya Ichiro, dan jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia akan mengawal Ichiro. Kembali ke Tokyo untuk membuka konferensi pers untuk mengklarifikasi alasannya, dan kemudian secara terbuka bersaing dengannya untuk penerus Kobayashi Pharmaceutical. Pemikiran Charlie sederhana. Jika Jiro ingin menjadi ketua, dia harus bekerja sama dengannya. Jika tidak, dia akan membiarkan Ichiro mengganggunya. Jika saudara-saudara berbagi Kobayashi Pharmaceutical, kerugiannya akan jauh lebih besar dalam miliaran. Tanpa berkata apa-apa, Tuan Orvel segera menghubungi Jiro dan memberitahukan permintaan Charlie secara utuh. Jiro menjadi gila setelah mendengar ini. Miliar? Kobayashi Pharmaceutical telah memberi Charlie 10 miliar untuk resep racun itu. 10 miliar barang itu diberikan oleh Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. secara sukarela di awal, dan ayahnya yang dibodohi oleh pihak lain. Ketika dia memikirkannya, itu sangat menjengkelkan. Ayah saya menghabiskan 10 miliar untuk membeli racun, dan kemudian dia memakannya sendiri sampai mati dan mengambil nyawanya. Jika transaksi ini disebarluaskan, itu akan menjadi kasus ketidakadilan pertama dalam zaman. Jiro merasa jika Charlie ingin menjadi seseorang, dia harus membunuh kakak tertuanya sebagai hadiah. Dia tidak menyangka orang ini akan berbicara dan menanyakan 1 miliar padanya. Kapan dia membuka ban? Bab 533. Jiro sangat membenci Charlie. Namun, dia tidak berani menyinggung 10,000 orang Charlie. Karena itu, dia hanya bisa tawar-menawar dengan Orvel. Nadanya sangat religius dan berkata, "Emer Orvel, dapatkah Anda sampaikan kepada Ten Charlie, akun Kobayashi Pharmaceutical hanya 2 hingga 3 miliar, dan banyak saluran penjualan belum membayar kami kembali, dan kami masih berhutang beberapa miliar pinjaman ban jika kami berada dalam tekanan besar sekarang." Orvel berkata, "Emer Charlie selalu sama, jadi jangan bayangkan kamu bisa tawar-menawar dengan Tuan Charlie." Jiro memohon, "Tuan Orvel, saya benar-benar mengalami kesulitan sekarang. Jika Anda tidak ingin melakukan ini, Anda dapat meminta Tuan Charlie untuk menunda saya selama 2 bulan. Setelah 2 bulan, saya pasti akan memberikan uangnya, tetapi 2 bulan ini. Selama waktu itu, dia tidak boleh membiarkan saudara laki-laki saya muncul dan berbicara, apalagi membiarkan dia kembali ke Jepang. 2 bulan. Orvel berpikir sejenak, dan berkata, "Tunggu sebentar, aku akan bertanya pada Tuan Charlie." Setelah berbicara, dia segera mengirimi Charlie sebuah WeChat, memberitahunya permintaan pembayaran Jiro dalam 2 bulan. Charlie sedang membersihkan meja makan. Melihat pesan WeChat ini, dia tidak ragu-ragu menjawab, "Katakan padanya, lalu tawar-menawar dengan saya akan berbicara dengan saudaranya, dan kemudian saya akan mengirim saudaranya kembali ke Jepang untuk mengambil properti."
Saya meminta saudaranya untuk 5 miliar, dan dia akan setuju. Ichiro masih bersembunyi di kandang Orvel. Dia tahu bahwa ada banyak orang di luar yang ingin membunuhnya, jadi dia panik sepanjang hari. Menurutnya, suatu hari dia mungkin akan mati. Jadi, jika Charlie memberinya kesempatan untuk kembali ke Jepang untuk mendapatkan kembali properti itu, maka dia akan memberi Charlie properti 80% yang dirampoknya. Tidak akan ada keraguan. Apa yang Orvel terima dari Charlie, dan dia segera berbagi dengan Jiro Kobayashi. Anda sekarang sedang tawar-menawar dengan Tuan Charlie untuk 1 miliar, tapi pernahkah Anda memikirkannya, jika Tuan Charlie dan saudara Anda Ichiro mengobrol dengan baik, kirim dia kembali ke Jepang untuk mengambil properti? Ichiro mungkin berjanji untuk membayar Mr. Charlie 2 miliar atau 3 miliar sebagai imbalan. Saat itu, Anda tidak akan kehilangan 1 miliar. Sejauh yang saya tahu, Anda Kobayashi Pharmaceutical adalah perusahaan dengan nilai pasar puluhan miliar. Setelah mendengar ini, Jiro mengertakkan gigi dan berkata tanpa ragu-ragu, Mr. Orvel, tolong beritahu Ten Charlie, saya setuju. Aku akan mengumpulkan uang sekarang. Nyatanya, meski tidak banyak uang di rekening perusahaan farmasi Kobayashi, masih banyak simpanan di rekening pribadi ayah Jiro, Masao Kobayashi. Uang ini seharusnya menjadi warisan ayahnya, dan kedua saudara laki-lakinya berbagi bersama, tetapi selama saudaranya Ichiro meninggal, Kobayashi Pharmaceutical, serta semua simpanan, uang tunai, barang antik, dan real estate yang ditinggalkan oleh ayahnya, adalah milik untuk dia sendiri. Oleh karena itu, dia tidak berani menunda lagi. Setelah hanya 10 menit, dia mentransfer uang ke rekening Charlie, dan pada saat yang sama menelepon Orvel dan berkata, Mr. Orvel, uang itu telah ditransfer ke rekening Tuan Charlie. Tolong biarkan Tuan Charlie memeriksanya, dan omong-omong, tolong kirim adikku ke jalan secepat mungkin setelah menerima uangnya. Saya berharap dia akan segera mati. Orvel setuju dan berkata, Tuan Charlie selalu menempatkan kredibilitas paling tinggi, jangan khawatir. Selama uang itu diterima, saudaramu akan benar-benar terselesaikan dan membiarkannya menguap dari dunia. Setelah menutup telepon, Orvel segera mengirim pesan WeChat ke Charlie dan bertanya, Mr. Wade, apa kau sudah menerima uang dari Jiro? Charlie menjawab, saya punya. Bab 534. Orvel buru-buru bertanya, apakah kamu ingin aku membunuh Ichiro sekarang? Kalau begitu ambil video lain untuk dilihat Jiro. Charlie menjawab, kamu menyembunyikan Ichiro, kemudian menemukan seseorang yang dapat melakukan efek khusus, merekam headshot dari video palsu Ichiro dan mengirimkannya ke Jiro untuk memastikan dia yakin saudaranya sudah mati. Orvel bertanya dengan heran, Tuan Wade, apa kau mencoba menyelamatkan nyawa Ichiro? Charlie berkata, ya, memelihara Ichiro akan sangat berguna di masa depan. Mungkin suatu hari nanti aku bisa mendapatkan Kobayashi Pharmaceutical bersamanya, dan membunuhnya seharga 1 miliar. Itu terlalu murah untuk Jiro. Kemudian, Charlie berkata lagi, selain itu, Anda tidak memikirkan moralitas dalam hal ini. Bagaimanapun, kami dan orang Jepang tidak memiliki moralitas untuk dibicarakan. Sebaliknya, semakin sengsara mereka, semakin baik. Saya mengerti. Orvel buru-buru berkata, jangan khawatir. Aku akan mengatur lebih banyak tenaga untuk melindungi Ichiro dengan baik. Saat ini, rumah keluarga Song. Keluarga besar keluarga Song sedang makan di restoran dan berdiskusi tentang Kobayashi Pharmaceutical. Tuan Song Jimo, setelah melihat berita tentang Kobayashi Pharmaceutical, dia berkata, saya selalu merasa bahwa kejadian Kobayashi Pharmaceutical ini sepertinya terkait dengan Tuan Wei. Warnia yang baru saja mengambil sepotong brokoli tiba-tiba berhenti, diam-diam memasukkan brokoli ke dalam mangkuk, tidak makan atau berbicara. Di samping, Honor sepupunya berkata, kakek, saya juga merasa seperti ini. Kudengar Masao Kobayashi dari Kobayashi Pharmaceuticals minum obat khusus untuk menyembuhkan kelumpuhannya dulu, lalu meninggal mendadak. Dan saya juga mendengar bahwa di pameran pengobatan tradisional Aurous Hill, Ichiro meminta Dr. Genius untuk memiliki resep untuk mengobati hemiplegia. Aku berspekulasi bahwa obat yang digunakan oleh Dr. Genius untuk menyembuhkan hemiplegia adalah obat yang diberikan Charlie padamu. Kakek Song segera berkata, Yang Mulia, nama Tuan Wade bukanlah sesuatu yang dapat Anda panggil secara langsung. Honor buru-buru mengubah kata-katanya, maaf, kakek, saya tidak bereaksi untuk beberapa saat.
Menurutku obat yang diberikan padanya harus sama dengan obat yang diberikan Tuan Wade padamu. Melihat bahwa dia mengubah lidahnya dengan cepat dan tulus, Tuan Song tua mengangguk setuju dan berseru, saya kira begitu juga. Keterampilan medis Tian Qi memang sangat bagus, tetapi dia belum hidup kembali dan mengubah dekaden menjadi titik yang ajaib. Hanya Tuan Wade. Obat ajaib dari Cina yang memiliki efek ini. Dengan itu, Tuan Song tidak dapat menahan nafas lagi, dan berkata, obat yang diberikan Tuan Wade terakhir kali memang sangat efektif. Saya sudah menjadi orang yang sekarat sebelumnya. Setelah makan, saya hanya merasa tubuh saya jauh lebih kuat, tetapi mungkin saya terlalu sakit sebelumnya, dan sekarang meskipun hidup saya tidak dalam bahaya, tubuh saya masih agak lesu, saya masih tua. Honor buru-buru berkata, kakek, atau saya akan pergi ke Tuan Wade lagi, meminta obat ajaib, atau membelikan obat ajaib untuk Anda. Jika Anda bisa minum obat ajaib lain, percayalah pada kondisi fisik Anda. Akan sangat lega. Pastor Song buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, itu tidak mungkin. Tuan Wade telah memberikan obat kepada keluarga Song. Kami belum membalas budi ini. Jika kita berani minta obat, nampaknya kita tidak pernah puas dan tamak. Kenali dirimu sendiri. Bab 535. Honor tidak bisa memahami rasa hormat yang ditunjukkan kakek kepada Charlie. Pastor Song menganggap Charlie sebagai dewa karena alasan yang sama dengan Tian Qi. Keduanya sudah tua di usia senja. Semakin mereka tahu nasib surga, semakin mereka takut akan nasib. Terus terang, mereka takut mati. Namun, Honor kurang dari 30 tahun ini. Jika Anda memberitahu dia bahwa seseorang dapat membuatnya hidup selama 5 tahun lagi di masa depan, dia mungkin mengabaikannya sama sekali, tetapi untuk tuan tua di tahun-tahun senja, jika seseorang dapat membuatnya hidup selama 5 tahun lagi, itu benar Tuhan di matanya. Warnia kurang lebih bisa memahami pikiran psikologis kakek. Bagaimanapun, tidak seperti Honor, dia juga memiliki obat ajaib yang diberikan oleh Charlie, dan obat ajaib itu telah disembunyikan di dalam mobil olehnya, kecuali dirinya dan Charlie, tidak ada yang tahu. Dengan obat itu, Warnia merasakan ketenangan pikiran yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena dia tahu bahwa jika terjadi sesuatu padanya, selama obat itu ada di tangannya, dia akan memiliki kesempatan untuk kembali melawan angin dan bertahan hidup. Kesempatan seperti ini, katakan saja kepada orang lain, tidak ada yang menganggapnya bagus, karena mereka tahu bahwa peluang seperti ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Kehormatannya sama. Dia tahu bahwa obat ajaib Charlie sangat berharga. Jika dia bisa mendapatkannya, dia pasti akan menggunakannya untuk menipu tuan tua, dan kemudian mencoba membuat tuan tua memandang dirinya lebih tinggi. Mungkin ke depannya dia bisa mewarisi lebih banyak dari aset keluarga Song, dia tidak akan menyimpan obat di tangannya seperti Warnia. Bukan karena Warnia tidak berbakti kepada ayahnya. Lebih sering, dia merasa bahwa obat ini mewakili kepedulian Charlie padanya. Charlie benar-benar berharap dia akan menyimpan obat ini di tangannya. Oleh karena itu, jauh di lubuk hatinya, dia tidak ingin mengecewakan harapan Charlie untuk dirinya sendiri, dan dia tidak ingin menggunakan hal-hal yang Charlie berikan padanya untuk memenangkan penghargaan kakek. Pada saat ini, Tuan Song tua tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, ngomong-ngomong, Yang Mulia, Warnia, kalian berdua akan pergi ke rumah sakit Sanity Lab bersama-sama jika tidak ada yang bisa dilakukan setelah makan malam. Rumah sakit Sanity Lab? Honor bertanya dengan takjub, kakek, mengapa kita pergi ke sana? Apakah ada yang salah? Emerson berkata, generasi muda dari keluarga Su Hangwu datang ke Aurous Hill. Aku mendengar sesuatu terjadi pada seorang junior di keluarga, jadi mereka bergegas. Saat dia berkata, nyanyian tua berkata lagi, itu adalah Ragnar, putra tertua dari keluarga Wu, yang sama dengan ayahmu, tetapi ayahmu tidak ada di Aurous Hill sekarang. Lihatlah, bagaimanapun juga, hubungan kita selalu baik. Honor mengangguk, dan tiba-tiba menyadari, saya ingat, anak di YouTube yang marah dan dirampok beberapa waktu yang lalu tampaknya adalah junior dari keluarga Wu, bukan? Oh, kakak, Warnia meletakkan sumpitnya dan berkata tanpa daya, aku masih makan, kenapa kamu membicarakan hal-hal yang menjijikkan itu? Honor tersenyum dan berkata, maaf, tapi saya cepat. Pastor Song juga menonton video tersebut, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit menjijikkan, jadi dia meletakkan sumpitnya dan berkata,
saya mendengar bahwa junior dari keluarga Wu telah berada di rumah sakit Sanity Lab selama 2 hari terakhir. Katakan halo pada Ragnar dan katakan padanya bahwa ayahmu tidak ada di Aurous Hill, jadi dia tidak bisa datang berkunjung, agar dia tidak tersinggung, dan omong-omong, dia juga akan menyapa ayahmu. Oke kakek. Honor mengangguk dengan cepat. Keluarga Suhangwu adalah keluarga pertama di selatan sungai Yangtze. Itu lebih kuat dari keluarga Song. Keluarga Song bisa masuk dalam 5 besar di Aurous Hill, tapi tidak bisa masuk 3 besar. Keluarga besar terkemuka ini sebenarnya sangat dekat satu sama lain. Umumnya, siapapun yang datang ke halaman rumahnya, tuan rumah akan melakukan yang terbaik untuk menghibur dan menunjukkan ketulusan mereka.